Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra liyunfiqu dhu sa'ati min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya muliakan, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para orang tua, para hujaj yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tentunya kita tidak bosan-bosannya selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya dan mempergunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu masih membahas bagaimana kita untuk bisa menjalin keharmonisan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Di antaranya juga masih dilanjutkan dalam suatu keterangan bagaimana kita dalam rumah tangga tidak ada yang namanya berselisih yang berlama-lama. Jadi segera meminta maaf ataupun memberi maaf. Bahkan kalau bisa sebelum kita tidur, kita tidak perlu gengsi mengucapkan minta maaf kepada istri kita. Maafin papa, barangkali dalam keseharian papa punya salah sama mama. Begitupun pasangan kita, istri kita menyatakan minta maaf juga kepada suami. Karena kita tidak tahu kan, kalau kita sudah minta maaf dan memberi maaf, kalau seandainya kita enggak ada pun kita sudah dapat ridho dari pasangan kita. Itu diajarkan oleh ulama. Juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bagaimana kita memupuk rasa cinta dan juga pengorbanan. Tentunya pastilah kita sebagai suami akan sangat sayang kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Makanya kita rela berkorban mencari penghidupan untuk mensejahterakan daripada pasangan kita. Begitupun selanjutnya ada hubungan timbal balik. Untuk
tidak bosannya mengucapkan ucapan terima kasih. Nah itu udah, ya kayaknya sepele, sederhana, tapi kalau kita amalkan ini, idkhalus surur, namanya memberikan kebahagiaan, itu dinilai ibadah. Ya, setiap kita ya diberikan pelayanan oleh pasangan kita, ya ucapkan terima kasih. Seperti memberikan mungkin baju ya untuk kerja kita, menyiapkan makanan buat kita, ataupun apa itu bentuknya, ya penghargaan pasangan kita, pemberian pasangan kita, kita ucapkan sebagai timbal baliknya adalah terima kasih. Apalagi kita sambil mendoakan jazakillah bil khair. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya saling menghormati satu dengan yang lain. Ya, kita menghargai begitu besar jasa pasangan kita. Ya, istri kita bagaimana membesarkan anak-anak kita dengan penuh ketelatenan, kesabaran luar biasa. Dari proses ya kehamilannya 9 bulan, bagaimana proses akan masa melahirkan antara hidup dan mati. Makanya kenapa kaum Hawa, kaum ibu itu mendapatkan derajat 3, ummuka, karena seorang wanita itu ya mengandung, melahirkan, menyusui 3. Ya, makanya kedudukannya sangat istimewa, dimuliakan Allah oleh ya wanita itu, oleh Allah Subhanahu wa taala diistimewakan. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga juga akan bisa diraih dengan mudah bagi wanita yang soleha, yang dia taat dan patuh terhadap pasangannya, kepada suami. Makanya jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad beliau mi'raj ya, Nabi juga agak terheran-heran, kenapa di nerakanya Allah ya banyak juga kaum Hawa, kaum wanita. Ternyata masalahnya satu, tidak bisa menutup auratnya. Jadi kalau auratnya perempuan itu ya semua, ilal wajhi wal kafain, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi rambut itu aurat. Maka kita sebagai suami wajib mengingatkan, menyuruh istri kita untuk memakai jilbab. Ya, jadi ada hijab, ada jilbab, ya itu beda. Kalau hijab itu yang buat nutupin sholat, ya apa namanya, tirai itu pembatas itu namanya hijab. Kalau jilbab itu semua bisa menutup daripada lekukan anggota tubuh wanita. Nah sekarang ya rahimakumullah, mohon maaf, banyak wanita berjilbab cuman hanya nutupin sebatas ini doang. Ya, tapi giliran kesini mohon maaf ketat gitu ya. Nah ini perlu diingatkan kita sebagai suami, kalau bisa harus dijulurkan ya hijabnya, jilbabnya sampai menutup daripada lakukan anggota tubuh. Nah, itu kewajiban kita. Terus apalagi yang menyebabkan wanita itu masuk ke dalam nerakanya Allah? Ya, di samping tidak memakai hijab, jilbab, juga membuka auratnya, terlihat auratnya. Sehingga menurut suatu riwayat itu, kalau ada seorang wanita ya terbuka auratnya, apalagi dengan sengaja, lalu dilihat sama orang yang bukan mahramnya, maka itu sebanyak orang yang melihat auratnya, sebesar itu pula dosa yang akan ditanggung di akhirat. Nah itu jadi berat ya. Makanya imbang juga pahalanya bagi seorang ayah yang dia punya anak, seandainya nih 2 atau 3 habisnya, lalu membesarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya kalau perempuan soleha, semuanya soleha nih 2 atau 3 nih dalam riwayat. Lalu bisa itu membimbingnya anak kita tadi biar jadi wanita yang soleha dari sejak kecil. Bagaimana ya diajarkan secara syar'i
sampai anak kita alhamdulillah orang tuanya menghantarkan kewajibannya sampai menikahkan putrinya, maka jaminannya adalah orang tua tersebut surga. Nah, jadi bagi kita nih ya, seorang ayah punya anak perempuan 2 atau 3 hadisnya, lalu sampai menghantarkan anak-anak kita yang wanita tadi menjadi wanita yang salehah, sampai dia menikah berumah tangga, tidak ada balasan kecuali surganya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Lalu yang selanjutnya, kenapa wanita itu banyak dalam nerakanya Allah? Karena ternyata banyak wanita yang lupa, tidak mau syukur kepada Allah dan tidak terima kasih kepada pasangannya. Di riwayat yang lain selalu mengungkit kekurangan yang ada pada pasangannya. Ya, ngomong gak enak kita sama suaminya. Ya, saya rumah tangga sama situ 25 tahun gak ada senangnya. Ya, gak enak pisan. Ya, bapak lalu gak ridho nih pak. Aduh ya Allah, ini istri yang model begini nih. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Udah siap-siap dapat tiket neraka. Nah, makanya bapaknya kudu bijak juga. Ya, jangan sampai diambil hati deh. Doa aja sama Allah, ladang amal buat kita. Ya kan? Kalau punya pasangan yang banyak menuntut sehingga tidak rela dengan kondisi yang ada. Nah, maka kita pun terus berdoa, mendoakan pasangan kita supaya dilembutkan hatinya oleh Allah. Lalu diajak suruh ngaji supaya jadi wanita yang salihah. Kalau sudah jadi wanita yang salihah, insya Allah nggak banyak menuntut daripada suaminya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya bagaimana supaya rumah tangga kita ini memperoleh daripada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama, bagaimana kita senantiasa terus memupuk ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicas keimanannya, kitanya sebagai suaminya, sebagai pasangan kita, anak-anak kita, untuk menstabilkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an, orang yang beriman itu tanda orang yang muflihun, beruntung, bukan khasirun, bukan rugi. Jadi kebalikan dari khusrin, ya rugi, itu adalah muflih, beruntung. Siapa orang yang beruntung? Lafi khusrin, orang itu dalam keadaan rugi dalam Al-Quran. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan melakukan amal baik, yaitu iman dan takwa kepada Allah. Kalau suami istri pada iman, pada takwa sama Allah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangannya, maka bisa dipastikan keluarganya senantiasa mendapatkan daripada ya bimbingan dari Allah, curahan rahmatnya Allah, keberkahan dari Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ya, bagaimana supaya kita ini mencapai keharmonisan? Maka kewajiban kita, mohon maaf ya rahimakumullah, seorang suami harus mencari rizki ya, lalu bagaimana seandainya pasangan kita ikut juga membantu perekonomian daripada pasangan kita, suami? Kebetulan istri kita ini ya wanita karir, punya kelebihan, boleh kerja nggak apa-apa wanita. Wong Siti Fatimah juga sama. Siti Aisyah juga membantu perekonomian. Di antaranya ada ya saudaranya Siti Aisyah, namanya Asma bin Abu Bakar. Beliau juga sama berjualan. Ya, artinya jamaah rahimakumullah, diperkenankan selama wanita tadi membantu perekonomian suaminya, supaya artinya tidak ada kekurangan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, bagaimana kita sebagai ya bapak nih ya, laki ya, suami, ada
ya keharusan yang perlu diperhatikan bagaimana supaya dapat keharmonisan dalam rumah tangga. Kita nih seorang laki-laki harus taat patuh, ya utamanya nih terhadap orang tuanya walaupun sudah berumah tangga. Kan kalau sudah rumah tangga itu kan kalau wanita kudu patuh sama pasangan, sama suami. Sampai dalam suatu riwayat, saking patuhnya itu yang namanya wanita terhadap suami, ya, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa-apapun harus izin sama suami. Kalau boleh, kalau diridhoi, kalau nggak diridhoi nggak boleh. Seperti keluar itu harus minta izin. Kan dulu ada riwayat seperti itu kan. Ada seorang wanita jemaah rahimakumullah, setelah rumah tangga kan kalau sudah ijab kabul, maka sudah pindah tuh tanggung jawabnya kepada suaminya, semua mutlak tanggung jawab sepenuhnya kepada suami. Maka suatu ketika jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini seorang perempuannya dibawa nih ngikutin suaminya di rumah suaminya jauh, Pak. Jadi apa namanya, ibaratnya ngikut laki deh, namanya perempuan. Suatu ketika suaminya ini ikut berperang di zaman Rasul, ini sahabiah. Ketika berperang jamaah rahimakumullah, suaminya pesan, ya, nih kalau nanti Abi berangkat berjuang di jalan Allah, jangan keluar dari rumah, ya, saya tidak izinin. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berhari-hari ini ceritanya orang tuanya dalam kondisi sakit, seorang wanita tadi sahabiah. Lalu diutuslah itu keluarganya untuk mendatangi wanita sahabiah tadi. Ketika sudah sampai di situ, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini perlu saya sampaikan, ya, ini darurat. Ya, orang tua kalian nih, orang tua kamu ini lagi kondisi sakit, suruh pulang. Maka jamaah rahimakumullah, akhirnya apa kata sahabiah tadi? Saya nggak berani keluar rumah karena saya tidak diizini sama suami saya. Mohon maaf, salam aja sama ya orang tua saya di sana yang dalam kondisi sakit. Doa dari ananda semoga diberikan kesembuhan. Pulang hadirin. Sampai sana akhirnya ya diceritakan tidak bisa pulang, ya si pulang. Nah ini karena memang suaminya lagi berjuang, lagi berperang, ya, jadi nunggu suaminya pulang. Nambah hari, akhirnya nambah sakit, Pak. Datang lagi nih, ya, ngingetin lagi, wahai sahabiah, ini orang tuamu dalam kondisi sakit parah, pulang. Maka kata sahabiah, mohon maaf saya nggak berani karena saya tidak dapat izin dari suami saya. Mungkin kalau zaman sekarang Pak, ya ada alat komunikasi ya kan bisa. Ya kalau zaman dulu mungkin karena hati-hatinya tuh Pak, jadi nggak berani tuh karena hati-hatinya. Ya kalau sekarang jangan dipraktekin Pak, ya. Orang sekarang mau serba canggih, pakai video call juga bisa gitu kan. Seandainya suaminya kerja nih di Jepang gitu kan, sakit nih, ya seandainya orang tuanya izin sama suaminya, insya Allah ya diizinin boleh. Karena ini kondisinya memang nggak ada alat komunikasi, saking hati-hatinya sahabiah tadi memegang amanahnya, saking taatnya sampai 2 kali nggak kebawa nih anaknya. 3 kalinya jamaah rahimakumullah ternyata meninggal dunia. Sampai meninggal dunia pun juga jamaah rahimakumullah, diutus pula keluarganya datang kepada sahabiah tadi. Wahai Purana, ayahmu setelah meninggal dunia. Maka seorang wanita sahabiah tadi sebenarnya menangis Pak. Cuma ini dalam kondisi bimbang, ini saya taat kemana nih gitu kan, ngikutin ayah atau ngikutin suami. Karena kondisi belum diberikan pemahaman saat itu, kondisinya darurat juga. Maka akhirnya jamaah rahimakumullah, ya mohon maaf saya gak bisa pulang. Akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dikuburkan itu ayahnya. Lalu wanita tadi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengadu di hadapan Muhammad, wahai Rasulullah, bagaimana hal ihwal
keadaanku ini, orang tuaku sakit sampai meninggal dunia, aku tidak berjumpa untuk ke sana karena rasa taatku kepada suamiku. Bagaimana posisi saya? Maka kata Rasulullah, sesungguhnya ketaatanmu terhadap suamimu menjadikan orang tuamu wafat dalam keadaan husnul khatimah, diterima taubatnya oleh Allah dan diberikan kebaikan yang sempurna di hadapan Allah. Jadi nggak ada ruginya juga hadirin. Tetap karena kebaikannya wanita salehah tadi, bapaknya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan daripada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ulama, riwayat ini kalau zaman sekarang artinya jangan juga dipakai banget gitu ya, karena kondisi. Jadi ada sesuatu kondisi darurat itu menjadi rukhsah, keringanan. Tapi kalau zaman sekarang tidak ada alasan. Tetap wajib untuk menghadiri daripada orang tuanya, apalagi meninggal dunia. Sakit pun kudu ke sana kita. Begitu, tidak ada alasan. Bahkan suami yang soleh tadi, di antaranya adalah bagaimana bakti terhadap orang tuanya, kan? Terhadap ayah dan bundanya tidak ada batas. Kalau laki-laki jamaah rahimakumullah, kewajibannya selama orang tua kita masih hidup, ada jaminan dari anaknya untuk memberikan kehidupan supaya sejahtera orang tuanya, diberikan pakaian yang layak, diberikan makanan, diberikan tempat tinggal yang baik orang tua. Itu kewajiban kita tetap laki-laki. Nah, kalau perempuan jamaah rahimakumullah, kalau mau berbagi kepada ayah bundanya harus izin kepada suaminya. Begitu, walaupun ada istilah kemarin saya katakan harta suami punya suami, kalau harta istri gitu ya, enak banget ya. Padahal harta istri kudu minta ridho sama suami walaupun dapat gaji, Pak. Jangan diam-diam gitu kan ke orang tuanya, walaupun memang punya istrinya kalau dia kerja gitu kan, tapi alangkah baiknya minta ridhonya. Nah, kalau suami ini jamaah rahimakumullah, izin itu lebih utama. Tapi kalau seandainya nggak izin, kan nggak apa-apa, kita kasih ke orang tuanya. Uang belanja ke orang tua, kita transfer ke orang tua, nggak apa-apa. Kalau nggak izin pun nggak apa-apa, karena kewajiban kita anak. Apalagi kasusnya kemarin saya katakan ada istri yang memang pelit, Pak. Jadi dikte gitu kan, suami kalau ngirim cembetut gitu kan. Makanya kudu adil, kalau ngirim orang tua yang ngirim mertua. Kalau ada ketaatan anak terhadap orang tuanya seperti itu, maka insya Allah hidup kita sejahtera. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita ini dalam rumah tangga selalu saling doa bidoa. Suami ngedoain istri, istri mendoakan suaminya, orang tua ayah bunda mendoakan anak-anaknya. Terus setiap kita ba'da sholat pun diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan ini doa dari Nabi Ibrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan kami, anak keturunan kami menjadi anak yang sedap dipandang mata, yang nyenengin ya Allah. Harapan kita, Pak, semua orang tua nih pengen punya anak yang bisa nyenengin orang tuanya. Itu makanya terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam Al-Qur'an itu orang tua yang sudah berhasil ketika anak-anaknya sudah mau mengerjakan ibadah sholat. Itu udah sukses, Pak. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas salati, orang yang menegakkan salat. Jadi jemaah rahimakumullah, ternyata yang namanya salat ini dalam satu riwayat adalah miftahu kulli khair. Kunci segala kebaikan ada pada salat. Makanya dikatakan as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Orang yang menegakkan salat berarti menegakkan agama Allah. Siapa yang meninggalkan salat berarti menghancurkan agama Allah. Ini namanya Islam, Kak. KTP. Islamnya mah KTP-nya Islam, Pak. Kakaknya Islam.
Ya, semuanya jamaah rahimakumullah luar biasa di domisili di apa? Agama Islam. Tapi jamaah rahimakumullah rukunnya tidak dipenuhi. Orang Islam kan wajib sholat, ya kan? Kalau di bulan Ramadan puasa, mampu bayar zakat, ya kan? Kalau banyak harta lebih, ya mampu dia berangkat ibadah haji, itu rukun Islam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi sholat itu adalah tiang. Yang namanya tiang itu penopang untuk membuat kuat bangunan. Ya, kita jamaah rahimakumullah, mohon maaf, ibarat bangunan di tembok aja Pak. Tembok gitu Pak, nggak ada tiangnya, roboh Pak, nggak ada kekuatan. Itu begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kata ulama yang namanya sholat itu syahadatnya adalah pondasi, sholatnya tiang, ya kan? Zakatnya adalah pagar atau ini nih tembok. Terus lagi saumnya jamaah rahimakumullah adalah atap. Itu lengkap banget itu. Nah hajinya itu pagar. Oh, udah sempurna banget. Kalau udah rumah udah ada pondasi, ada tiang, ada tembok, ada atap, udah jadi rumah. Nah lebih sempurnanya rumah biar aman, gak ada maling di pagar tuh. Makanya haji itu jamaah rahimakumullah itu pagar. Orang kalau sudah haji insya Allah Pak, ya ada rem. Mau berbuat apapun malu sama peci putih gitu ya. Begitu. Jadi kalau udah haji ini udah punya rem, hadirin. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa sholat itu diutamakan? Karena memang dari zaman dulu Pak, para nabi dan rasulnya Allah itu sama, ada perintah sholat, cuman sholatnya beda-beda. Di zaman Nabi Musa juga sama sholat, cuman sholatnya beda-beda, seperti nggak kayak kita. Kita nih penyempurna. Jadi ada orang yang sholatnya Pak berdiri aja. Ada orang sholat dulu zaman Nabi dan Rasulnya Allah, ada orang yang sholatnya ruku aja, ada yang sujud aja. Nah Nabi Muhammad itu menyempurnakan cara kaifiat sholatnya para Nabi dan Rasulnya Allah. Dari ada berdiri, lalu takbir, ya kan, ada ruku, ada tumaknina, ya i'tidal, tumaknina, sujud tumaknina, duduk antara dua sujud tumaknina. Nah, itu semuanya subhanallah disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Ada suatu riwayat, dari mana itu kaifiat sholat Nabi Muhammad, siapa yang mencontohkan? Dalam suatu riwayat adalah guru Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril alaihissalam. Yang nyontohin sholat malaikat Jibril, yang nyontohin sholat. Ya, ada riwayat yang lain bahwa di setiap langit Nabi melihat ada malaikat yang lagi berdiri. Di langit kedua juga ada malaikat yang sedang ruku. Nah, maka kaifiat cara-cara malaikat yang lagi berdiri, ruku, ada sujud, ada duduk antara dua sujud. Nah, itu semua malaikat yang dilihat oleh Nabi Muhammad dijadikan daripada gerakan sholat. Jadi jamaah rahimakumullah, jadi sholat itu bukan hanya Nabi Muhammad saja. Nabi Musa sendiri itu beliau sama sholat. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika ini ada kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang wanita jamaah rahimakumullah, ini wanita mohon maaf, ya, dalam satu hikayat cerita, wanita yang tidak baik, wanita penghibur, naudzubillah min dzalik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wanita tadi ternyata suatu ketika dia akhirnya naudzubillah min dzalik dalam kondisi mengandung. Karena dia mengandung di luar nikah, nggak ada laki-lakinya, banyak laki-lakinya, namanya perempuan, ya kan? Akhirnya jamaah rahimakumullah, sampai besar-besar ini wanita melahirkan. Karena malu ini aib, akhirnya dia punya kesalahan, udah hamil, ya kan? Zina, hamil, lalu dia punya anak, dibunuh sendiri. Akhirnya datang ke Nabi Musa alaihissalam, ngadu ke Nabi Musa alaihissalam, nyari Nabi Musa.
Ketika ketemu sama Nabi Musa, wahai Nabiullah Musa, saya pengen curhat. Apa curhatannya? Kata Nabi Musa, aku ini punya dosa besar banget, diampuni nggak sama Allah dosa saya? Emang dosanya apa? Dosa saya 3. Apa saja? 1, zina. Kata Nabi Musa, waduh ini berat hukumannya. Udah zina aja udah berat ini hukumannya di hadapan Allah. Udah saya nggak bisa ngasih solusi. Terus coba apa lagi yang kedua? Yang kedua saya hamil, waduh lebih berat lagi. Hamil. Lalu yang ketiga apa? Saya yang lahirin, bayi saya dimatiin nama saya. Waduh udah nyerah saya, nggak bisa ngasih solusi sama situ. Udah pulang pergi sama sono. Ini bikin sial di kampung kita kalau model begini. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Wanita tadi putus asa, dia pulang Pak. Putus asa sambil menangis itu di jalan. Lalu kepada siapa saya minta taubat, minta ampun. Wahai Allah, walaupun dosa saya banyak, saya pengen dapat ampunan-Mu ya Allah. Saya menyesal ya Allah. Maka malaikat Jibril alaihissalam disuruh sama Allah, ya Jibril turun temuin Nabi Musa. Maka kata malaikat Jibril di hadapan Nabi Musa, wahai Musa, apa yang kau lakukan kepada perempuan tadi? Habis tadi dosanya banyak banget, wahai malaikat Jibril. Saya kayaknya nggak sanggup deh ngasih solusi. Maka kata malaikat Jibril, salam dari Allah, ngasih tahu kepadamu wahai Musa, dosa sebesar apapun itu bakal diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berzina, walaupun dia punya anak di luar nikah, walaupun itu bayinya tadi dia dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri. Ini masih diampuni oleh Allah, walaupun itu termasuk dosa yang besar di mata Allah. Tahukah wahai ya Musa, ada dosa yang lebih besar daripada dosanya wanita tadi? Apa? Tarikus sholat, adalah orang yang ninggalin sholat. Itu Pak. Jadi orang ninggalin sholat itu besar dosanya. Makanya kenapa Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah, aku minta kepadamu supaya bisa mampu menegakkan sholat. Karena sholat itu adalah awal pertama kali bakal ditanya ketika dihisab. Kalau sholatnya baik, aman semuanya. Tapi kalau udah sholatnya ditinggal, semua amal-amal yang lainnya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam suatu keterangan kitab itu nanti di alam kubur Pak, mudah-mudahan kita enggak ketemu sama yang model begini. Di alam kubur itu ada ular namanya ular Sujaul Aqrab. Saya pernah Pak lagi nyeramain nih taklim di Setu, ngomong masalah kuburan. Ada ibu-ibu yang nyeletuk, Ustaz, jangan nyeramain masalah kuburan apa Ustaz, takut saya jadinya. Ya padahal ini perlu disampaikan juga Pak. Ini kata Nabi kudu disampaikan masalah kuburan. Walaupun kita belum pernah gitu kan ngalamin, tapi wajib yakin bahwa di kuburan itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Nah kita nih orang-orang yang akan diselamatkan dari siksa kubur, yang rahimakumullah, adalah orang-orang yang dia meninggalkan 5 perkara. Insya Allah mudah-mudahan kita nih aman ya, nggak bakal dapat, nggak bakal ngamalin 5 nih. Kalau misalnya ada nih, secepatnya taubat sama Allah. 1, siapa orang yang akan disiksa di alam kubur? Tarikus sholat, orang yang ninggalin sholat. Yang kedua adalah mani'uz zakah, orang yang dia punya harta sudah cukup haul dan nisabnya, nggak bayar zakat. Bapak kalau punya tabungan 100 juta dipotong Pak, 200 juta berarti 250.000 ya, karena sejutanya 25. Tuh kalau yang punya tabungan Pak. Nah kalau seandainya 1 miliar tinggal hitung aja. Tuh ya Pak, kalau yang punya tabungan. Yang nggak punya tabungan mah aman Pak. Jadi Bapak milih mana? Bingung kan? Saya milih punya duit di tabungan, bayar zakat. Iya Pak, daripada saya mah ribet amat sih bayar zakat, masih mending gak punya duit. Salah doanya begitu. Jadi kalau bisa minta sama Allah, rizqan halalan, ya thayyiban wasi'an, ya Allah, kasih rezeki yang halal, yang baik, yang luas ya Allah. Bila ta'abin wala nasabin, Engkau datangkan rezeki dari mana aja ya Allah. Lalu kalau dapat rezeki, belajar
sama orang-orang yang soleh di dalam Al-Quran. Itu ada kisah-kisah orang baik. Kita ambil dari kisahnya para nabi, para rasul. Ternyata jangan sampai seperti Qorun. Qorun itu ponakannya Nabi Musa. Orang gak punya Pak dulunya. Datang ke Nabi Musa, wahai paman, doain saya biar jadi orang kaya. Jadi orang miskin tuh susah banget, gak enak banget. Makan kekurangan, tidur kedinginan, gak nyaman. Lihat orang-orang mampu, orang-orang kaya kayaknya senang banget. Doain paman, kan doanya engkau ini mustajab seorang nabi. Nabi Musa doa, Pak, ya Allah mudah-mudahan Qorun jadi orang kaya raya. Benar Pak, Qorun jadi orang kaya raya. Diingetin sama Nabi Musa nanti, Run, ya namanya ponakannya ini Run doang. Kalau Qor kan gak enak ya. Gitu, Run, nanti kalau kamu jadi orang kaya raya, sudah cukup untuk zakat, situ wajib zakat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya si Qorun kaya raya Pak. Wah itu kuncinya aja itu kudu dibawa onta, berapa onta itu berderet Pak, bawa kuncinya kekayaan Qorun. Udah kaya diingetin nama Nabi Musa, ponakanku, Qorun, zakat. Ini Allah udah perintahin situ, bagi fakir miskin, ambil sekian persennya. Ya kata Qorun, ngapain capek-capek saya nyari rezeki, suruh ngasih orang. Kirun begitu, Kirun. Iya si Qorun hadirin ya. Si Qorun diingetin nggak mau Pak. Ya malah marah-marah, malah pamer dia. Udah diingetin ya sama Nabi Musa, malah pamer. Dia ngeluarin itu onta banyak banget sama kuncinya dipamerin. Terus lagi pakai perhiasan. Ya seakan-akan sombong dia. Congkak dengan kekayaannya. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Si Qorun lagi jalan Pak di padang luas, itu membelah itu. Yang namanya bumi membelah, maka Qorun dan semua pengikutnya dia masuk ke dalam tanah berikut harta bendanya. Habis gak ada sisa. Tuh segitu kayanya Pak, kalau Allah mau berkehendak, habis hartanya. Iya udah rata Qorun ya kan, hartanya habis. Tuh itu adanya cerita ini daerah sono Pak, daerah Mesir. Nah ya tetangga saya dapat di Indramayu, para ninggali di pekarangan, dapat kotak Pak, isinya duit ya, duit zaman dulu. Ini harta si Qorun katanya. Jadi jamaah rahimakumullah, padahal Qorunnya di sana ya, tapi kemana-mana dapat harta karun. Ya bisa jadi mungkin jalan kali harta si Qorun ya. Jadi jamaah rahimakumullah ya, jadi habis hartanya ya, harta karun tadi, si Qorun tadi. Karena apa? Tidak mau zakat. Nah orang yang gak bayar zakat ini termasuk orang yang disiksa di alam kubur. Ada ular di sana, ada kalajengking dalam suatu riwayat. Maka kalau kita negakin sholat aman, kalau kita kaya bayar zakat aman. Lalu yang ketiga, aqul walidain. Kalau kita pengen jangan sampai disiksa di alam kubur, adalah bakti sama orang tua. Kalau nyakitin Pak, sesoleh apapun kita, nggak bakal selamat dunia akhirat. Jangankan mohon maaf jamaah rahimakumullah, ya terhadap orang tua. Kudu bakti sama orang tua, ya kan? Sampai kita nih nyinggung perasaan orang tua, ini kita dapat ujian berat dari Allah. Dulu ada seorang jamaah yang dimuliakan Allah. Seorang ini di zaman Bani Israel, namanya sahabat Jures. Mungkin Bapak pernah dengar. Seorang Jures ini jamaah rahimakumullah rajin ibadah. Rajin ibadah luar biasa. Ya, kalau mungkin pagi ada duha, kalau sekarang umat Muhammad, malamnya tahajud. Maka si Jures ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari sedang melakukan sholat sunnah.
bukan fardu. Jadi ternyata di zaman dulu juga Bani Israil itu, di zamannya Nabi Musa itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Sama. Ada puasa fardu, ada puasa sunnah. Begitu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jurez ini lagi ibadah sholat duha. Maka ibunya datang, ya. Kebetulan ibunya kangen gitu ya. Pengen ketemu sama si Jurez. Jurez ini lagi di tempat ibadah, ceritanya lagi ibadah. Dipanggil Jurez, "Nak, mama pengen ketemu, nak." Jurez ngelanjutin sholat sunnah. Padahal panggilan ibu itu fardu, wajib. Kalau ada amalan yang sunnah, lalu ada amalan yang wajib, maka yang sunnah dikalahkan. Begitu. Jadi sama halnya tadi, anak sedang melakukan sholat duha, lalu dipanggil itu sama ibunya atau ayahnya datang ingin ketemu, maka yang sunnah itu dibatalkan. Karena ada yang fardu, ada yang wajib. Jadi jamaah rahimakumullah, sama juga nih keterangannya begitu. Jadi kalau bapak kebetulan mohon maaf ya, istrinya senang puasa Senin Kemis, nih kudu izin dulu sama bapak. Pak, saya mau puasa ya Senin Kemis, puasa sunnah. Senin Kemis kan sunnah. Bapak mohon maaf, hari Kemis jam 8 nafsu. Ya, tuh pengen hubungan intim sama istri. Oh, berarti wajib ibunya kudu batalin. Kalau nggak tahu ilmu Pak, lanjutin puasa, kurang afdol. Nah, bapaknya juga sabar juga nunggu maghrib kan begitu ya. Ya, tapi alangkah baiknya tadi ada komunikasi, ya. Jadi kalau memang jamaah rahimakumullah, inilah pentingnya kita ilmu. Jadi seandainya ada cerita bagaimana seorang suami tugas luar kan gitu, pulangnya hari Kamis pagi, ibunya mau puasa, maka kalau tahu ilmunya, namanya lama tak jumpa, alangkah baiknya jangan puasa sunnah. Karena Pak takutnya di tengah perjalanan jam 4 Pak, datang jam 3 gitu kan, habis asar mohon maaf suaminya kangen, ya memuncak hasratnya, maka ngelayanin suami itu hukumnya wajib. Puasa sunnah walaupun mau maghrib batalin. Kalau tahu ilmunya mah enteng aja Pak semuanya. Lalu bagaimana ya pahala puasa sunnahnya? Insya Allah dapat karena sudah niat. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, yang sunnah harus dikalahkan dengan yang fardu. Maka Jurez tadi jamaah rahimakumullah ngabe ini panggilan daripada ibunya. Ibunya sakit hati Pak. Aduh anakku kok ngebela-belain gitu kan, mama kangen banget kesini, pengen ketemu malah dicuekin. Apa jamaah rahimakumullah, gara-gara nggak dijawab salamnya, pulanglah ibunya ngedumel Pak. Makanya nih hati-hati yang namanya kita nih orang tua, sekesel apapun, semarah apapun nama anak kita, jangan pernah terbesit, apalagi terucap. Terbesit ngedoain yang gak bagus sama anak, itu mustajab baik bapak ataupun ibu. Jangan. Karena Allah Maha tahu apa yang dalam hati kita. Sekesel apapun itu ujian. Jangan ngedoain jelek. Apa akhirnya ibunya Jurez di dalam hati nih ngebesit, pokoknya saya sakit hati banget sama Jurez. Semoga itu kan Allah berikan fitnah kepada Jurez yang besar, fitnah ya, dia akan diuji, difitnah, dia seakan bertemu dengan wanita yang mana wanita akan menuntut kepada anak. Doanya begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, benar apa yang terjadi ketika seorang ibu sakit hati tadi jamaah rahimakumullah. Si Jurez akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada perempuan yang memang dia senang sama Jurez. Dia senang sama Jurez, datang ke tempat ibadahnya Jurez jamaah rahimakumullah. Akhirnya agak goda si Jurez. Jurez kuat imannya kepada Allah. Digoda Pak. Masuk ke tempat ibadah seorang perempuan sendirian Pak. Coba. Cantik. Ya, cakep banget Pak. Ya, dalam satu cerita nih wanitanya cantik. Makanya nih kita perlu doa, hadirin jamaah rahimakumullah. Termasuk orang yang akan doanya diijabah itu ketika ada kesempatan digoda sama perempuan yang cantik, kita bisa wanahan nafsa anil hawa, mengendalikan hawa nafsu kita.
syahwat kita, itu akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengistimewakan Nabi Yusuf. Bagaimana ketika digoda sama Zulekha selamat, sama juga Jures. Maka jamaah rahimakumullah, karena kuat imannya, Jures digoda sama wanita yang cantik. Wanita cantik tadi kecewa karena ditolak cintanya sama Jures. Ketika dia ditolak cintanya sama Jures, dia pulang jamaah rahimakumullah sambil kecewa. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Ini hikayat cerita ini. Akhirnya perempuan yang cantik ini mohon maaf, gimana caranya balas dendam sama Jures supaya jadi fitnah nih. Si perempuan tadi mohon maaf jamaah rahimakumullah, dia ngelayanin laki-laki di tengah jalan, penggembala kambing. Zina di tengah jalan sama laki-laki penggembala kambing. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Akhirnya singkat cerita, wanita tadi mengandung. Akhirnya bagaimana supaya wanita tadi dendam, supaya Jures ini hancur nama baiknya? Dia datang jamaah rahimakumullah, singkat cerita 9 bulan. Datanglah perempuan tadi bikin heboh di kampung itu. Si Jures katanya ahli ibadah, tapi ternyata apa yang terjadi ini? Aku buktinya, kata perempuan tadi yang sakit hati. Aku telah hamil, ya, ayahnya adalah Jures. Apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Menghitung waktu, Jures dibawa ke lapangan. Kata Jures, nanti kita tunggu survei siapa yang sebenarnya ayah biologis daripada si bayi yang ada kandungan ini. Ayo kita saksikan semuanya, kata Jures. Akhirnya jamaah rahimakumullah, setelah perempuan tadi yang mau fitnah Jures lahir, dibawalah si jabang bayinya. Lalu Jures berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya gulam kul, wahai bayi, bicaralah siapa yang sebenarnya ayah kamu. Itu bayi atas izin Allah, dia bicara, ayahku adalah tukang penggembala kambing. Atas izin Allah. Makanya dalam satu riwayat, ada bayi yang bisa berbicara atas izin Allah adalah Nabi Isa. Nabi Muhammad bisa berbicara. Terus lagi adalah si Jures tadi, ya, bayi yang di masa Jures tadi. Artinya ini pelajaran yang berharga buat kita. Walaupun kita kesel kayak apa, tadi doanya ibu kan, berikan fitnah, berikan ujian kepada si Jures karena aku sakit hati. Ucapan ini menjadi doa dan itu kenyataan. Apalagi memang yang benar-benar mohon maaf ya, menyangkut daripada ya fisik anak, jangan sampai Pak, biar sakit dan lain sebagainya, itu naudzubillah min dzalik. Semarah sekesal apapun, doakan yang baik buat anak kita, karena sesungguhnya doa kita itu sama dengan seperti doanya wali. Orang tua itu doanya mustajab. Ya, kadoain Nabi ala umati, seperti doanya Nabi kepada umatnya. Itu doanya orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mendoakan yang baik buat anak cucu kita, hingga kita mendapatkan keselamatan dan keberkahan dari Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.